Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya yal hadirun mustaminal kiram rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, siang hari ini menjelang sholat zuhur kita akan mengkaji tentang ekstensi kedirian kita. Dalam hal ini adalah kita yang banyak kelemahannya, sedangkan Allah Maha Kuat. Kita yang banyak kehinaannya, sedangkan Allah Maha Mulia. Kita yang banyak kezalimannya, sedangkan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka di siang ini gitu ya, di hampir pertengahan bulan Jumadil Akhir ya. Gitu ya. Berarti kalau sudah Jumadil Akhir, setelah ini Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan gitu ya. Sehingga waktu kita begitu dekat dengan Ramadan hari ini begitu. Maka mulai hari ini begitu ya, kita akan mengkaji tentang surat Asy-Syam ayat 7 sampai ayat 10 tadi. Mengkaji surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Ya. Ustaz bacakan ulang, dan kajian kita hari ini sebenarnya nanti arahnya kepada zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Tekannya ke situ. Ya. Zakkaha. Ya, zakkaha akar katanya sama dengan zakat atau zaki sama. Nah, gitu ya. Jadi diri kita yang tadi dipenuhi dengan kelemahan, kehinaan, sedangkan Allah dipenuhi dengan kekuatan. Allah Maha Kuat dan Maha Mulia, begitu ya. Maka di dalam surat Asy-Syam ini ayat 7 sampai 10 ini kita nanti akan menggunakan kajian menggunakan pendekatan namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Ya, ini ternyata kajian tentang 4 ayat ini begitu penting bagi kita. Sehingga kita tahu posisi kita. Kita itu kira-kira orang mulia apa enggak di sisi Allah. Kita itu orang suci atau orang kotor di sisi Allah. Gitu ya. Jadi pandangannya adalah indillah. Di sisi Allah itu kita seperti apa. Dengan bercermin dari 4 ayat ini, sekali lagi kita bisa lihat posisi kita di sisi Allah itu seperti apa. Ketika kita bisa melihat posisi kita di sisi Allah, kita bisa melihat hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Apakah hubungan kita dengan Allah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Hadirin para santri yang mulia. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma dan demi jiwa. Ada kata nafs ya. Wa ma sawwaha dan penyempurnaan ciptaannya. Jadi kita hari ini sudah ini berangkat pembahasan dari penciptaan. Jadi di sini itu sebenarnya kalau nafs gitu ya. Kemudian penciptaan disempurnakan. Berarti ini nafs sama penyempurnaan penciptaan jadilah siapa? Jadilah manusia. Jadilah manusia, betul sekali. Jadilah diri kita. Allah menciptakan diri kita dan Allah sempurnakan, kemudian ada nafs. Nah, kira-kira kalau panjenengan, kalau ditanya apa perbedaan antara ruh, nafs, sama qalbu misalnya. Apa itu perbedaannya?
ketika di proses penciptaan kita mengenal ada keterangan dalam Quran bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia sampai kemudian jadi janin, gitu ya, di dalam rahim ibu, maka dalam kandungan ibu selama kurang lebih 120 hari atau pas 4 bulan. Ketika 4 bulan itu kemudian Allah dalam surat 7 172 kemudian Allah meniupkan apa? Ruh ke dalam janin itu. Di situ Allah memberikan kesaksian dengan kalimat alastu birabbikum. Apakah saya ini Tuhanmu? Maka ruh itu akan menjawab bala, syahidnya benar. Dan aku bersaksi, begitu. Diawali dari kalimat ini. Ya, dari kalimat ini, ya. Nah, ruh berarti kalau kita tadi ingin bedakan ruh, jiwa, dan ruh, nafs, dan qalbu, biar kita tidak ini, gitu ya. Ruh, gitu ya. Ruh itu sesuatu yang masih dalam genggaman Allah, namanya ruh. Namanya apa nih? Ruh. Jadi sebelum jadi diri kita kan sudah ditetapkan ruhnya yang mana. Dan ruh itulah yang berada dalam simpanannya Allah. Sampai Allah kemudian meniupkan ruh itu ke dalam janin yang berusia 120 hari dalam perut ibu. Nah, itu namanya ruh sebelum ditiupkan. Kalau sudah ditiupkan ke janin, ruh yang sudah ditiupkan ke janin namanya nafs. Namanya jiwa. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang meninggal berarti terpisahnya antara jasad dan ruh, gitu ya. Berarti kalau sudah terpisah dengan antara ruh dan jasad tidak ada nafs. Nah, tidak ada nafs, betul sekali. Nah, nafs di sini kalau ada hadis Nabi, nafs itu karakternya, nafs jiwa itu karakternya seperti ini, karakternya bergejolak. Bahkan bergejolaknya lebih hebat dari bergejolaknya air yang mendidih di kuali. Jadi jiwa itu bergejolak. Bahkan bergejolaknya, kata Nabi, lebih hebat bergejolaknya dari gejolaknya air yang mendidih di kuali. Nah, karena bergejolak inilah kemudian nafs dinamakan qalbu. Karena qalbu diartikan bolak-balik, gitu ya. Dan Allah menciptakan jiwa, gitu ya, kemudian disempurnakannya, begitu. Kemudian ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwa itu apa? 2 jalan. Boleh mengambil jalan fujur, boleh mengambil jalan takwa. Jalan fujur, jalan kejahatan, jalan keburukan, ini simbolnya adalah simbol tanah. Simbol tanah itu sebagai apa? Unsur penciptaan diri kita. Kita melihat sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, menginstruksikan malaikat untuk mengambil tanah dari berbagai tempat di bumi. Tapi tanah liat. Mengambil tanah liat dari berbagai tempat di bumi. Kemudian sama malaikat itu dibawa menghadap Allah dan dari situ Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Yaitu Adam alaihissalam. Setelah itu biarkan 40 tahun di surga menjadi patung, kemudian ditiupkan ruh setelah itu. Jadilah Adam. Nah, pada sejak itu pun sampai ketika hari ini, setiap bayi yang kemudian sudah ditiupkan ruh,
kemudian jadi bayi yang hidup di dalam kandungan, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepadanya dua jalan, suruh memilih jalan fujur atau takwa. Dan bayi itu sekarang adalah sekarang adalah kita. Kita, saya dan Anda, Ustadz dan panjenengan. Ini bayi. Bayi itu yang saat itu telah dihidupkan ruh menjadi jiwa, kemudian diilhamkan kepadanya jalan fujur dan jalan takwa. Nah, fujur tadi unsur tanah, karena memang ini di Allah menciptakan Adam dari tanah. Yang kedua takwa, ini unsur ruhnya itu. Ketakwaan dari unsur ruh yang Allah tiupkan. Dalam ruh itu ada unsur-unsur kebaikan. Sehingga ketika di situ Allah titipkan dalam ruh itu, contoh sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah titipkan dalam ruh itu. Sehingga kita bisa Rahman dan Rahim, tapi tidak sehebat Rahim-Rahimnya Allah. Allah itu berbelas kasihannya hebat sama kita. Kita juga punya potensi belas kasih. Dan begitu seterusnya. Ya. Kita sekali lagi dalam hal ini kemudian suruh memilih, kan itu ya. Mana fujur, boleh memilih fujur dan bisa memilih takwa. Sampai akhirnya ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat merugilah orang yang mengotorinya. Berarti kalau jenengan dipilihkan pilihan antara ayat 9, 10, dengan milih ayat yang keberapa? Milih ayat yang ke-9. Pilih ayat yang ke-9. Jenengan memilih qad aflaha man zakkaha, yaitu beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, atau jenengan memilih wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, sungguh merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Nyan milih yang mana? Memilih beruntung jadi orang yang menyucikan jiwa. Iya. Nah, dalam kaidah spiritual, dalam kaidah kita itu melakukan apa? Dalam kaidah kita itu melakukan perjalanan menuju kepada Allah, yang kemudian kita istilahkan dengan istilah apa? Orang yang berjalan menuju kepada Allah istilahnya apa? Istilahnya suluk. Dalam istilah tasawuf suluk. Ya, dia itu menempuh jalan kesunyian. Kemudian dia berjalan menuju kepada Allah. Berarti kalau yang dia jalan kesunyian tidak harus berada di tempat yang sepi, bukan gitu ya? Jalan kesunyian yang dimaksud dia itu benar-benar mulai mengkonsentrasikan dirinya. Bahwa mulai hari ini dia tidak peduli lagi kepada makhluk. Bukan kita tidak berbuat baik kepada orang lain, salah ya. Maksudnya dia tidak peduli terhadap makhluk ini, pokoknya dia itu hanya Allah yang dia pedulikan. Gitu ya. Kalau kaitkan sosialisasi dengan makhluk harus, gitu ya. Tapi dia nggak peduli terhadap pengaruh-pengaruh makhluk, gitu ya. Maka dia akan mengatakan, ada urusan apa saya dengan makhluk? Urusan saya hanya dengan Allah. Maka dalam ayat kursi ada kalimat lahu ma fis samawati dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan bumi, termasuk diri kita. Sehingga kita itu tidak memiliki kepemilikan. Tidak memiliki kepemilikan. Artinya diri kita bukan diri kita yang memiliki, tapi Allah lah yang memiliki diri kita. Kira-kira bisa nggak sesuatu yang kita miliki kita berbuat
sesuatu kepada yang kita miliki, kemudian yang kita miliki itu protes sama kita. Bisa nggak kira-kira? Begini maksudnya. Allah, karena kan kita milik Allah, gitu ya. Ya, hak suka-suka Allah. Allah itu mau berbuat apa dengan kita, begitu. Kita boleh protes nggak sama Allah? Tidak. Ya, karena protes itu karakter setan. Karakter setan itu protes, karakter iblis. Kok bisa? Kok bisa? Tentang apa itu? Ketika Allah menyuruh para malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Kemudian iblis tidak mau. Karena iblis protes kan itu. Nah, itu ya. Maka dalam perjalanan menuju kepada Allah, maka ada istilah yang disebut dengan wara. Wara atau warok ya. Tapi ini bukan warok Suro Menggolo di Ponorogo loh, Mbak apa? Ya, Burini, kemudian Mbak Erna ya, bukan. Wara atau warok ya. Nah, warok di sini terjemahan dari kalimat Asyam ayat yang ke-9 tadi. Apa tadi? Qad aflaha Man zakkaha. Kata zakkaha inilah kemudian difahamkan kepada kita itu waraknya ada di situ. Ya. Nah, ada satu tokoh ya, nanti ini walinya Allah ya. Mungkin panjenengan nanti bisa nyari informasi ya. Jadi ini wali ini masyhur ya, terkenal. Namanya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Mungkin jenengan pernah dengar ini. Dan ini banyak ini masyhur, banyak dipakai gitu ya dalam penjelasan para kiai-kiai kita. Dalam kaitannya dengan wara, kaitannya dengan bagaimana kita qad aflaha man zakkaha. Imam Junaid ini ya tinggalnya di Baghdad ya. Beliau seorang imam ya. Seorang wali gitu ya. Di mana beliau itu pernah menyampaikan begini. Kalau dalam jadi dalam salah satu nasihat beliau gitu ya, dalam nasihat beliau itu nih salah satu nama kitabnya oh ya, kalau kitabnya terkait dengan mahabballah. Dalam kitab beliau tentang ini, beliau menyampaikan sebuah kalimat begini. Tauhid merupakan pemisahan sesuatu yang kekal dengan yang memiliki awal mula. Oke. Sebenarnya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi itu mau menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika seorang itu memurnikan ketauhidan kepada Allah, maka dia akan memisahkan antara yang kekal dan yang fana. Yang kekal itu siapa? Allah. Yang fana itu siapa? Ya diri kita ini fana. Dunia ini fana. Nah, beliau Syekh Junaid Al-Baghdadi ini banyak memberikan pemahaman kepada kita tentang apa itu warok. Beliau menyampaikan bahwa wara atau warok ini menurut beliau nih ya, ini merupakan ketika kita punya kesadaran ya. Ketika kita punya kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang proses pencarian kepada Allah, dan di situ ada tahapan-tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika seseorang itu melakukan wara, mohon maaf ya, ini memang perlu dicerna. Habis ini kita bicara dari sisi bahasa, wara itu apa gitu ya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita ada konsep namanya sahwa. Apa?
Sahwa. Tulisannya ini bukan syahwat, sahwa. Sahwa. Sin kecil ya. Sin kecil. Sin kecil, ha dan waw. Ya, sahwa. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa konsep waro itu adalah dimulai dari sahwa. Sahwa itu artinya adalah ketenangan hati. Ketenangan hati karena merasa dalam kebersamaan dengan Allah. Dan saat itu dia sedang menuju kesadaran dirinya yang paling tinggi. Kesadaran yang paling tinggi tentang siapa dirinya, apa yang harus dilakukan dirinya, dia berada di mana dan mau kemana, gitu. Sering saya sampaikan, ketika seseorang itu hidup, hakikatnya hidup ini apa sih? Surat Al-An'am ayat 2, gitu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min tin summa qadha ajal. Allah marhamna bil Quran. Jadi hakikat hidup kita itu ya sejak Allah menciptakan sampai Allah menetapkan ajal kepada kita. Nah, ternyata perintah waro itu Rasulullah pernah menegaskan kepada kita, kun wari'an takun a'badan nas, gitu. Kun itu artinya apa? Jadilah. Kun wari'an, jadilah orang yang wara. Takun a'badan nas, sehingga engkau menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Amin. Jadi kalau kita itu mau ibadahnya baik, kita harus menjadi orang yang wara. Nah, kita coba lihat dari si bahasa. Wara ini ya secara bahasa ya berasal dari kata wara, gitu. Wara saja ya, dari sisi itu ya. Nah, wara ini diartikan, arti pertama adalah soleh. Artinya apa? Soleh, ya. Bukan Pak Solihin. Tapi gabung online kan? Gabung, Ustaz. Ya. Mana? Nggak kelihatan. Iya. Jadi waro itu artinya adalah soleh. Soleh itu diartikan apa? Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Bahkan ada seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Beliau menegaskan bahwa yang namanya waro itu perilaku hati-hati. Dengan cara meninggalkan atau memelihara dari hal-hal yang makruh. Bahkan menurut Imam Nawawi sampai meninggalkan semua hal yang diragukan kedudukan hukumnya antara halal dan haram. Berarti namanya apa? Subhat. Hati-hatinya di situ. Bahkan Syekh Zarnuji yang menulis kitab Ta'lim Muta'alim, beliau menegaskan kepada kita bahwa waro itu menjaga dari yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Nabi dan para sahabat itu waroknya luar biasa. Bahkan dicontohkan oleh siapa? 4 imam mazhab kita. Mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya. Mereka itu luar biasa. Bahkan kalau panjenengan itu tahu Imam Hanafi, ya, itu Imam Hanafi itu anaknya siapa? Dengan kisah tentang Imam Hanafi tahunya terkait dengan kisah apa? Seorang laki-laki yang berada di pinggir sungai dalam kondisi lapar, kemudian ada apel yang lewat di sungai itu. Kemudian dia ambil, kemudian langsung dia makan. Laki-laki ini waraknya luar biasa. Setelah makan baru dia itu ingat, oh iya ya, ini apel milik siapa? Jangan-jangan ada yang memilikinya.
Kan beda dengan kita, betul nggak? Makan saja udah. Enggak ya Ustaz. Sekarang enggak kan? Bisa belajar. Iya, Ustaz. Ya kalau dulu kan juga enggak gitu ya. Kalau di Sekarang iya di kulkas adanya kenapa? ini waktu aku nginep nih. Saking hati-hatinya dia berpikir ini siapa? Akhirnya ditelusuri lah sungai itu sampai kepada kebun apel. Kebun apel dia kemudian nyari orang pemiliknya. Ini tuannya siapa kebun apel ini? Sampai akhirnya apa? Dia bertemu dengan pemiliknya, kemudian dia mengatakan, "Tuan, apakah apel ini milikmu?" Begitu. Dan aku telah memakannya, maka saya minta dihalalkannya. Maka kata tuan pemilik kebun itu mengatakan, "Baik, tapi ada syaratnya. Ada 2 syaratnya. Syarat pertama, kamu harus menjaga Apel itu. kebun apel ini." Sampai suatu hari sang tuan pemilik kebun apel ini datang ke kebun dan mengatakan, "Hai, Fulan, ambilkan aku apel yang paling manis." Maka diambilkanlah itu. Kemudian dia gigit, ternyata asamnya luar biasa. Ambilkan yang lainnya, ambil yang lainnya. Ternyata setelah dimakan, digigit juga asam. Sampai 3 kali. Kemudian ditanya, "Kamu loh sudah jaga berbulan-bulan, suruh nyari yang manis kok nggak ngerti, kok tidak tahu." Gitu ya. Apa kata laki-laki soleh ini? "Selama saya menjaga ini, saya nggak pernah mencicipinya. Masya Allah. Jadi tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam." Kalau kita kan enggak, kita sering jaga kebun tebu gitu ya, kita haus tebunya kita ini. Kita suruh jaga kebun stroberi, ya kita lapar kita petik stroberi. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Sampai akhirnya setelah sekian waktu dia lulus persyaratan pertama. Syarat kedua adalah kamu harus menikah dengan anakku, kata pemilik kebun. Tapi ada tapinya. Anakku itu pertama lumpuh kakinya, tangannya cacat, matanya buta, telinganya tidak mendengar atau tuli, ya. Kemudian mulutnya bisu. Wah, kagetnya luar biasa laki-laki ini. Ini orang soleh, tapi kan laki-laki normal tahu. Belum tahu ini kok. Ketika dia mau itu menikah, aduh gimana ya gitu. Tapi karena ini menjadi persyaratan, karena dia biar warak, biar apa yang dia makan tuh benar-benar halal, maka dia mau. Baik, demi untuk mendapatkan apel yang halal yang sudah saya makan dan sudah masuk ke tubuh saya akan menikah dengan anak bapak. Nah, baik, setelah itu begitu masuk ya, kemudian dinikahkan. Kalau dinikahkan kan di sana ahwat tidak berada di itu ya, di posisi pernikahan itu ya, hanya dengan wali. Setelah itu baru laki-laki mendatangi kamar perempuan itu. "Assalamualaikum." Dijawablah, "Waalaikumsalam." Kaget dia. Loh, katanya bisu. Kau bisa menjawab salamku? Begitu masuk, dia lihat, loh, kok dia bisa berjalan? Katanya kakinya lumpuh. Dan begitu seterusnya. Dan ternyata ya laki-laki itu langsung, tahu nggak? Karena laki-laki normal melihat perempuan itu langsung kesesemnya luar biasa. Karena ternyata perempuan anaknya bapak ini cantiknya luar biasa. Kemudian dijelaskan kenapa bapak kamu bilang kamu itu kakimu lumpuh. Dia jelaskan karena kaki ini nggak pernah saya gunakan melangkah ke tempat-tempat yang keji dan maksiat. Kenapa tanganmu dikatakan cacat? Karena tangan ini nggak pernah berbuat zalim kepada diri dan orang lain. Kenapa dikatakan kok kamu itu bisu? Karena lisan ini hanya untuk berzikir,
dan tilawatil Quran dan menyebut nama Allah, memuji dan bertasbih kepada Allah. Kenapa katakan mata kamu buta? Karena mata ini tidak pernah saya gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita punya mata jelalatan lah. Tidak di rumah, tidak di jalan, tidak di mall, tidak di pasar. Tidak hanya di tempat keramaian, dalam kesendirian aja, set. Nah, set, set. Nah, di sini ada mata mulai jelalatan. Ngaku aja lah seperti itu. Ini ngaku aja dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Ya. Oke, baik. Sampai akhirnya dari situ kemudian lahirlah seorang tokoh besar, yaitu Imam Hanafi itu, gitu ya. Nah, itulah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengen punya anak yang soleh solehah, tapi diri kita sebagai bapak atau ibu tidak warok. Makan sembarangan, mikirnya sembarangan, batinnya sembarangan, berlisannya sembarangan, mendengar ya, dan seterusnya. Terus bagaimana? Iya. Gitu ya. Maka bahkan begini, sampai ada seorang ulama namanya Al-Harras. Dia mengatakan bahwa warok, seseorang itu dikatakan warok apabila dia bebas dari berbuat kezaliman terhadap makhluk, sekalipun sebesar atom atau zarah. Dia itu enggak disebut warok kalau tidak melakukan berbuat kezaliman terhadap makhluk, sekalipun sebesar atom atau zarah. Sehingga tidak terlihat pada salah seorang di antara manusia yang memiliki pengaduan dan tuntutan atas dirinya. Nanti kalau di yaumul akhir, di mahkamah Allah kan nanti dihadirkan. Penuntut umumnya bukan jaksa. Tapi siapa penuntutnya? Ya manusia yang pernah dia zalimi. Ya Allah, dulu saya pernah dizalimi Mbak Septi, ya Allah. Kapan, Bu? Ingat-ingat dulu. Ya Allah. Belum selesai itu, yang datang, ada lagi yang datang ke Mbak Septi. Mbak Septi, dulu engkau pokoknya gitu ya, dan seterusnya. Mereka akhirnya menuntut kan gitu kan, terkait dengan hal itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi Al-Harras ini menegaskan kepada kita bahwa disebut atau dikatakan seorang itu warok kalau dia terbebas dari perbuat kezaliman terhadap makhluk, walaupun sebesar atom atau zarah, berarti kecil sekali, yang nggak menyakiti gitu ya. Kita kan membuat kezaliman kepada orang lain sebesar bom atom aja, tenang-tenang saja. Padahal warok itu tidak melakukan kezaliman sekalipun cuma sebesar atom, bukan bom atom, beda lagi ya. Iya. Bahkan ada ulama yang lain ya di kitab yang sama, namanya Al-Muhasibi. Ulama ini menegaskan kepada kita bahwa warok itu adalah perbuatan menghitung. Warok artinya perbuatan menghitung. Menghitung apa? Segala apa yang dibenci Allah, baik emosi, perbuatan hati dan jasmani. Dia kemudian muhasabah. Kira-kira emosi-emosi saya yang Allah benci apa ya? Kira-kira perbuatan hati yang Allah benci apa ya? Kira-kira perbuatan raga atau zahir kita atau jasmani kita yang dibenci Allah apa gitu. Sehingga muhasabah ini akhirnya melahirkan kepastian dalam hati kita, sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan yang menyimpang itu. Sehingga sekali kita mengerti dengan jelas apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dikerjakan. Ya.
Ya. Mau ngisi patah putih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Ustaz diam itu karena di sini ternyata sudah Ada. iya Sama Ustaz. sama ya. Ya ya. Tapi intinya sudah paham berarti ya. Insya Allah. Baik, kalau sudah paham kan berarti bisa diakhiri. Belum Ustaz. Belum. Eh, Selesaikan. harus diselesaikan ya. Jadi begini, kalau di dalam bahasa hadis Nabi, contoh warok itu ini, contoh warok ya. Nanti kita baru bicara urgensi. Ada sebuah hadis, innal halalan bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqo ya as-subhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Nah, ini hadis sahih. Sebenarnya yang halal itu Jelas. yang haram juga Jelas. dan di antara keduanya adalah perkara subhat yang kebanyakan orang tidak tahu. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram itu jelas. Dan di antara kedua adalah subhat. Nah, hal subhat inilah kata Nabi kebanyakan orang tidak tahu. Padahal kata Nabi apa? Famanittaqo syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari hal yang subhat, kata Nabi apa? Faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, kata Nabi. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang subhat, kata Nabi, maka ia telah membersihkan agama dan membersihkan kehormatan dirinya. Berarti para itu ya menjaga diri kita dari perkara yang subhat, kan itu contohnya ini. Artinya apa? Artinya apa ya? Kalau di sisi lain Rasulullah menegaskan kepada kita, dan sesungguhnya orang yang bersikap keraguan hampir-hampir ia berani kepada yang diharamkan. Sampai begitu. Jadi kalau hidupnya itu dipenuhi dengan keraguan, hampir saja dia masuk perkara yang diharamkan. Gitu. Kan itu. Dari sini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka perintahnya apa? Dalam sifat wara itu perintahnya tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu atau sesuatu yang jelas atau halal. Kan ada hadis Nabi toh, albiru ma sakanat ilaihin nafsu. Apa artinya ya? Albir itu apa sih? Kebaikan. Kebaikan itu masakanat ilaihi nafsu. Sesuatu yang jiwa merasa tenang. Itu kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu kok hati kita tenang, itu adalah albir. Albir. Kelanjutannya, wat ma'anni gitu ya. Ilaihil qalbu wal ismu lam yastadku ilaihin nafsu. Dan hati yang tadi gini, kebaikan itu, albir itu pertama jiwa yang merasa tenang, sesuatu yang buat jiwa tenang. Yang kedua, hati merasa tentram kepadanya. Wat ma'anna ilaihil qalbi. Sedangkan lawan dari bir itu apa? Keburukan. Ya, keburukan. Bahasa Arabnya al-izm.
Al-izm. Ustaz nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Barusan ada. Sekarang udah ada belum? Ada. Ada Baik. Ustaz. Lawan dari albir, bahasa Arabnya al-izm. Alif lam, lam alif ya, sa, kemudian mim. Al-izm. Kalau albir, masakana ilaihi nafsu, watma'anna ilaihi qalbu. Kalau kebaikan itu sesuatu yang jiwa merasa tenang dengannya, dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan wal-izm, sedangkan lawan albir, bir itu kebaikan, berarti lawannya adalah al-izm. Al-izm itu dosa. Al-izm malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'inna ilaihil qalbu. Sedangkan dosa itu sesuatu yang jiwa tidak merasa tenang dan hati tidak merasa tentram kepadanya. Wa in aftakal muftun. Sekalipun orang-orang memberikan berbagai penjelasan kepadamu. Gitu ya. Hadirin, para santri yang mulia, ini akhirnya menjadi penting bagi kita, gitu ya. Menjadi penting bagi diri kita sampai Rasulullah ini ada, tapi hadisnya mursal ini ya. Ma ankarahu qalbuka fada'hu, kata Nabi gitu. Sesuatu yang diingkari hatimu, tinggalkanlah. Jadi kalau orang waro itu dia apa-apa dia dirasakan dulu di hati. Ya. Hatiku gimana ya? Misalnya nih, saya melakukan sesuatu, kita lihat hatiku. Ya Allah, hatiku gimana? Kalau membuat kita tenang, berarti yakin, lakukan. Kalau kita membuat ragu, Tinggalkan. ya. Aku mau pulang ke Ponorogo enggak ya? Aku mau pulang ke Ponorogo enggak? Ya sudah, kalau gitu, ya sudah. Saya yakin insya Allah tanggal 21 Ustadz ke Ponorogo ini. Setelah ada acara di sana Ustadz. Di mana Ustaz? Ya, 21 ya. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Begitu ya. Ya Allah, gitu ya. Kemudian setelah dari Ponorogo, kemudian ke Tawangmangu. Ke Banyuwangi. Menginapnya di Tawangmangu ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Hadirin, para santri yang mulia. Jadi lihatlah hati kita, hatinya Ustadz dan hati panjenengan. Ketika mau melakukan sesuatu, kalau itu membuat tenang dan buat yakin, lakukanlah. Tapi kok ragu, maka Tinggalkanlah. maka tinggalkanlah. Hadirin para santri yang mulia, dari sini kita sekarang tahu urgensi. Urgensi itu apa? Pentingnya waro gitu ya. Gitu ya. Masih di ini ya. Tadi ya, Ustaz sebutkan Syekh Zarnuzi dalam kitab apa tadi? Ta'lim Muta'alim ya. Gitu ya. Syekh Zarnuzi pernah menegaskan terkait urgensi. Urgensi itu apa loh? Pentingnya sih. Pentingnya. Ya. Jadi sesuatu yang urgent. Artinya kedudukan warok yang sangat penting itu yang seperti apa? Gitu. Tentunya yang pertama kata Syekh Zarnuzi, barang siapa yang terjatuh pada perbuatan tidak warok, maka Allah akan mencoba dengan salah satu dari 3 hal. Jadi gini, ternyata kalau orang itu terjatuh pada perbuatan yang tidak warok, tidak warak, tadi kita sudah tahu ya penjelasannya warak itu apa? Maka hati-hati, ternyata ketika kita itu misalnya tidak kok terjatuh kepada perkara yang tidak warak, maka Allah akan menjadikan 3 hal dalam diri kita. Allah akan Allah akan mencoba kita, menguji kita dengan salah satu dari 3 hal. Mau tahu tidak? Mau Ustaz. Mau ya, dicatat baik-baik. Atau kalau enggak, didengerin dulu. Nanti didengerin ulang rekamannya untuk dicatat. Barang siapa yang terjatuh pada perbuatan yang tidak warak, berarti dia masuknya gimana? Ayat yang ke-10. Waqad khaba man
yaslaha. Barang siapa yang terjatuh pada perbuatan yang tidak warak, maka Allah akan mengujinya, mencobanya. Mencoba itu mengujinya dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan mencabut nyawanya pada usia muda. Ini maksudnya apa ini? Ya biar dia tidak terlalu banyak berbuat Dosa. gitu. Kalau itu tidak Allah lakukan, maka Allah melakukan yang kedua. Apa itu? Allah akan menempatkan dia di tempat orang-orang yang bodoh. Allah akan menjadikan dia berada di lingkungan orang-orang yang bodoh. Kalau tidak, Allah akan menjauhkan dia pada kenyataan berkhidmat kepada penguasa. Allah akan menjauhkan dia apa, Ustaz? Allah akan menjatuhkan dia pada kenyataan berkhidmat atau melayani penguasa. Ini yang ketiga. Dan ini bagian dari fitnah akhir zaman kalau yang ketiga ini. Digabungkan dengan orang yang bodoh. Jadi yang ketiga ini ya kita ada inilah. Ya, ada kejadian lah di Indonesia kan gitu. Gitu ya. Oke ya. Nah, dari situ kita sekarang paham. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita bagaimana menjaga Warak. Kalau bahasa As-Sam ayat 9, qad aflaha man Zakkaha. nah, gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim beliau bersabda, tunaikanlah kata Nabi, tunaikanlah apa yang aku wajibkan padamu, maka kamu akan menjadi hambaku yang paling rajin ibadah. Dan cegahlah apa yang aku cegah, maka kamu akan menjadi orang yang wirai. Orang yang warak namanya wiroi. Wiroi ya. Jadi Rasulullah bersabdanya demikian. Kalau kita menunaikan yang wajib berarti Perintah. maka kita menjadi seorang abid ahli ibadah. Yang kedua, kita suruh mencegah apa yang Allah cegah. Kita suruh mencegah tidak melakukan apa yang Rasulullah cegah. Kalau kita itu memperhatikan larangan Nabi dan larangan Allah, maka kita akan menjadi orang yang wiroi atau orang yang warak. Gitu. Dan ini menjadi sekali lagi menjadi penting bagi diri kita untuk memahami hal ini. Kan itu ya. Hadirin, sebagaimana tadi dalam hadis riwayat Tirmizi ya, ketika Nabi menjelaskan apa? Al-halalul bayyin, al-wal haramu bayyin, dan seterusnya. Tadi udah jelas sekali Ustaz sampaikan itu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada apa ya? Ini terakhir ya. Terkait dengan apa sih dimensi-dimensi waro itu? Atau bahasa lainnya, ciri-cirinya apa orang sudah mencapai tingkatan waro gitu ya. Ini menurut siapa itu? Seorang wali namanya Asy-Syamarkandi ya. Nah, ini Mas Sakandi itu penulis kitab Tanbighul Ghafilin kalau nggak salah. Tanbighul Ghafilin. Yang ini Tanbighul Ghafilin itu artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, Asy-Syamarkandi ini menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang sudah bisa menginternalisasi atau mengamalkan dalam dirinya 10 kriteria ini, maka dia disebut waro. Nah, agak cepat ya. Yes. Orang itu bisa waro, pertama cirinya menjaga lisan. Ya itu nggak usah dijelasin ya, udah jelas. Yang kedua, menjauhkan diri dari berprasangka buruk. Menjauhkan diri dari Berprasangka buruk. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mengolok-olok.
Jadi kalau kita masih bahagia dengan mengolok-olok orang lain, berarti belum Nah, yang keempat, memejamkan mata dari yang diharamkan. Nah, ini dia. Yang kelima, bertutur yang jujur. Yang kelima, Pak? Berkata yang jujur. Kemudian yang keenam, mengetahui dan menyadari bahwa semua nikmat adalah anugerah dari Allah. Sehingga kalau dia sukses atau dia itu hebat, maka itu tidak muncul ujub atau membanggakan diri. Yang ketujuh, tidak mencari kemasyuran atau ketenaran untuk dirinya sendiri. Nggak pengen menjadi orang yang terkenal. Nggak mau viral. Nggak mau viral. Ya, low profile ya. Gitu. Nggak mau jadi terkenal. Nah, berapa sekarang? 8. Menafkahkan hartanya pada jalan yang benar. Yang ke-9, punya harus 9 ini penting, yaitu menjaga sholat 5. Kemudian yang terakhir ini penting juga, istiqomah, menjaga sunnah wal jamaah, menjaga sunnah Nabi, kemudian menjaga jamaah, berarti dalam konteks amal jamaah ini, gitu ya. Maka dari sini disimpulkan, ya. Kalau begitu kesimpulannya gimana? Orang yang waro itu pertama gimana? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Iya. Jadi kalau orang meninggalkan apa yang dilarang, dia akan melaksanakannya Diperintahkan. Jadi meninggalkan yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan yang diharamkan Allah. Ini penting. Waro itu kesimpulannya dari 10 tadi ya. Pertama, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang kedua, meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang subahat. Yang terakhir, meninggalkan sesuatu yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Sekalipun itu halal. Misalnya makan, minum, nggak boleh berlebihan. Misalnya berbelanja, nggak boleh berlebih-lebihan. Berpakaian, tidak berlebih-lebihan. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa qad aflaha man zakkaha itu kita harus melakukan 4 hal ini. Pertama apa? Meninggalkan yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Sekalipun itu yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang subhat. Yang keempat, meninggalkan sesuatu yang ghulu atau berlebih-lebihan. Selama kita bisa menjaga perilaku warok yang 4 ini, gitu ya. Kan 4 ini terjemahannya amalnya apa tadi? takwa. Amalnya yang 10 tadi loh. 10 tadi Menjaga lisan. Amalnya. Kalau jadi kan orang warok itu pertama meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang disubahat, dan meninggalkan yang perkara berlebihan sekalipun halal. Prakteknya pripun Ustaz? 10 hal tadi. 10 oleh Asy-Syaikh As-Samar Qoldi tadi, gitu ya. Begitu, semoga ini menambah ilmu dan pemahaman bagi diri kita. Yang kedua adalah menambah kualitas hati kita dan kualitas kehambaan kita di sisi Allah. Semoga Allah mengangkat kita ke derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Di sini Ustaz, di masjid dekat Ustaz belum qomat ya.
kayaknya menunggu Ustadz ya. Kan Ustadz jadi apa? Jadi imam rawatib di situ. Ya. Maka tadi ada pesan setelah Ustadz akhiri, sebelum ditutup ini kajian, ada yang mau menyampaikan ke panjenengan semuanya. Gitu ya. Baik, mungkin begitu dari Ustadz. Nanti tolong yang mau menyampaikan nanti menutup dengan kafaratul majelis ya. Baik Ustaz. Oke, baik. Demikian dari Ustadz akhiri dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ilmunya. Amin. Ya. Amin. Baik, jangan kemana-mana dulu. Silahkan, Ukhti. Perpisahan, Pak. Bukan perpisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya atas segala limpahan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ya. Ini merupakan nikmat dan rezeki dari Allah yang semua orang tidak bisa merasakannya ya. Kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah atas segala karunia dari Allah karena didekatkan dengan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang salihah. Amin. Salawat serta salam terus curah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang terus istiqomah di bawah naungan sunnah beliau. Dengan terus bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya ingin sampaikan jazakallahu khairan katsiran bi ahsanil jasa Ustaz atas ilmu, atas nasihat, atas bimbingan, atas semua yang Ustadz ajarkan kepada saya, terutama dan kami semua di sini. Selama saya belajar ITN, banyak sekali yang saya rasakan dalam kehidupan saya, yang dulunya saya belum bisa menjadi lebih baik, masih suka marah-marah dan masih belum bisa menjaga lisan, masih belum bisa terus berusaha lebih baik lagi atas bimbingan Ustadz. Saya bisa lebih baik lagi dan terus belajar. Selama menjadi bagian dari karyaku, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang saya dapatkan, terutama dari Ustadz, banyak membimbing dan mengajari saya hal-hal yang baik sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Saya hanya bisa mampu berdoa. Kita juga harus banyak berdoa untuk ulama-ulama dan guru-guru kita, untuk Ustadz Abu, untuk Ustadz sekeluarga juga, karena hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Semoga dengan doa-doa kita semuanya Allah mengkaruniakan banyak kesehatan untuk Ustadz, memberikan banyak keberkahan, kebahagiaan untuk Ustadz dan keluarga. Karena sebanyak apapun saya memiliki tidak bisa menggantikan semua apa yang diberikan Ustadz kepada kita semuanya di sini. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa izin dari Allah, kita tidak bisa istiqomah sampai sekarang. Yang kedua, jazakumullahu khairan katsiran kepada ibu-ibu manajemen dan pengurus saya semuanya. Terima kasih banyak karena
Saya di sini merasa disayangi, dicintai, dan bisa dekat dengan panjenengan semuanya. Di sini saya juga banyak belajar tentang kehidupan. Panjenengan semua adalah ibu-ibu yang hebat. Kita tahu kita punya kondisi hidup yang berbeda-beda. Kita punya permasalahan sendiri-sendiri. Tapi dengan maha besarnya Allah yang menciptakan hamba-hambanya, kita semuanya Allah karuniakan kita yang menjadi begitu sabar dan kuat dan masih terus istiqomah di amanah dakwah Cahayaku ini. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya bersyukur berada di tengah-tengah panjenengan semuanya. Semoga lelah panjenengan semuanya Allah balas dengan banyak pahala dan kebaikan. Amin. Ya Allah. Apapun permasalahan dan ujian yang Allah berikan, menjadikan semuanya berada dalam kebaikan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dapur yang telah memasak masakan untuk saya. Selama saya di sini, saya bahagia bisa makan dengan teman-teman semuanya, bahagia banget. Saya tahu di dapur itu tidak mudah, Bu, dan untuk memikirkan menu yang begitu banyaknya masih saja banyak komplimen, tapi panjenengan nggak pernah mengeluh. Terima kasih banyak, dan terima kasih untuk ibu-ibu klinik dan ibu-ibu koperasi yang terus istiqomah di rumah Cahayaku, masih terus datang walaupun ya Allah nggak bisa Didekatkan jodohmu, Sepsi. Amin. Pasti. Dalam sebuah majelis itu ada ini ya Bu ya, ya pro dan kontra, ada saja yang masalah dalam persahabatan, tapi alhamdulillah Allah menjaga ukhuwah kita, Allah menjaga persahabatan ini. Semoga Allah terus bisa meluruskan niat kita, membersihkan hati kita, sehingga kita bisa terus bersama-sama dalam dakwah ini. Saya tidak ingin berpisah dengan panjenengan semua. Tinggal. Kita tinggal nggak bisa bersilaturahmi. Dan saya tidak ingin mengatakan selamat tinggal. Sampai jumpa. Insya Allah kita masih bertemu lagi. Insya Allah ya. Amin ya Allah. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas segala kekurangan dan kelemahan saya selama berada di Cahayaku, dari kesalahan saya, dari lisan saya, perbuatan saya selama di Cahaya. Mohon keriduan dimaafkan ya Bu. Terima kasih banyak Mbak Septi, ya Allah. Banyak Saya melakukan banyak kesalahan dan yang disengaja maupun tidak. Dan saya belum bisa minta maaf. Yang sekarang aja, yang sekarang yang dulu sampai saya atas segala kekurangan kelemahan saya, dan mungkin saya belum bisa profesional maupun belum bisa tepat waktu datang menjalankan amanah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya terus semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Cahayaku walaupun kita berjauhan ya Bu. Ustaz dan ibu-ibu semuanya atas kesempatannya hari ini. Semoga Allah menjaga kita, membimbing kita, terus memberikan pertolongannya kepada kita. Amin. Baik, kita tutup untuk kajian hari ini.
dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sampun Ustaz. Ya, baik. Baik, matur suwun kepada Mbak Septi yang sudah menyampaikan. Ini sebenarnya kalimat, bukan kalimat betul, bukan selamat tinggal ya, tapi menyampaikan kalimat selamat berjuang, gitu ya. Maka Ustadz mewakili manajemen, pengurus, fungsionaris dan juga para santri semuanya juga mengucapkan selamat berjuang, gitu ya. Kemudian walaupun dirimu nanti sudah entah di negeri entah berantah yang mana, maka dirimu masih bagian dari cahayaku. Gitu ya. Yang kedua, amanah belum dicabut. Udah dicabut, Bu. Amanah belum dicabut karena kita semua merasakan ya. Merasakan bahwa walaupun tadi beliau mengatakan bahwa kadang saya ada kelemahannya gitu ya, tetapi ternyata eksistensi dan keberadaan panjenengan memberikan support yang terbaik dalam dakwah di cahayaku ini, dan kita merasakan semuanya. Betul, Ya. Maka Ustadz cuma bisa berdoa gitu ya, semoga semua kebaikan dan amal soleh selama di HK dan selama menjadi bagian secara langsung menjadi bagian dari cahayaku, datang ke cahayaku, ngurusin itu dan ini dan seterusnya, semoga itu menjadi amal soleh panjenengan. Dan harapan Ustadz ini tidak berhenti. Maksudnya apa? Kalau toh nanti misalnya sudah di Indonesia, amal soleh ini jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, tetapi ya dilanjutkan dengan kapasitas panjenengan ketika di negeri gini. Ini mau ke Konoha atau Wakanda toh? Iya, maksudnya Ustadz agak humor biar nggak sedih kita, walaupun sebenarnya sedih. iya, walaupun sebenarnya sedih. Ya. Betul. Siapa sih yang tidak sedih kalau mau berpisah misalnya secara jasadiah ya dengan saudara yang selama ini sudah bersama-sama dalam kebersamaan dalam kebaikan ini, gitu ya. Betul, Ustaz. Nah, iya, gitu ya. Baik. Mungkin gitu, sekali lagi selamat berjuang dan tetap nanti jenengan ya masih menjadi bagian dari dakwah di cahayaku ini. Nah begitu ya. Dan sebelum kita tutup majelis ini, kita kembali ke Ustadz kasih kesempatan ya kepada sesepuh rumah cahayaku untuk memberikan sedikit sambutannya. Enggak kepada Ibu Sitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin. Pengurus manajemen dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Semoga panjenengan sehat semuanya ya. Maaf saya masih sedikit pilek-pilek batuk. Kami di sini mewakili rumah kan terima kasih banyak kepada Ukti Septi yang selama ini berjuang bersama kami, yang selama ini mengemban amanah yang tidak mudah dilaksanakan. Beliau memaksimalkan ikhtiarnya untuk memegang erat amanah ini, dan alhamdulillah beliau ini adalah ukti yang kuat, yang sangat kuat. Kita tidak pernah ada kata berpisah, karena hati kita sudah
bersatu, menyatu. Satu. Hanya raga kita yang berjauhan saja. Dan insya Allah semoga Ukti Septi pulang ke Indonesia menemukan Arjuna. Pasti. Allah secepatnya mengabulkan apa yang beliau doakan. Amin. Sehat selalu, Ukti Septi bersama keluarga.